Halo Sobat Rancak, Kasadonyo. Selamat datang dalam Becarito. Lamanya. Apa sih Becarito tadi? Jadi Bacarito itu merupakan nama podcast kita nih Pak. Namanya itu BC Bacarito, yang mana diambil dari bahasa Minang, yaitu Bea Cukai Barcarito. Nah, Gitu. ada apa di Bea Cukai sehingga Bea Cukai ini bercerita? Nah, pengen sih dikasih tahu nih, cuma kayak spoiler banget. Soalnya kita aja Spoiler ya? belum kenalan nih sama Iya, belum kenalan. Sobat Rancak. Oke. Jadi kita mau kenalan dulu ke Sobat Rancak, tapi karena kita tinggal di Minang Betul. nih, bagusnya harus pakai pantun dong, Pantun Di. nggak sih? Lanjut aja nggak sih? Tinggi tabangas si burung merpati. Terbang membuang ke angkasa. Perkenalkan, saya Uda Ardi. Dan saya Uni Eva. Asik banget pantun kita ya, Pak. Banget nggak Betul sih? banget. Nah, itu memang salah satu strategi sebenarnya Hah? buat Sobat Rancak buat menghidupkan kembali nih Betul. warisan masa lalu, yaitu berpantun untuk mengisi waktu luang kita dari work from home atau school from home School from atau home. apapun yang from home Iya, deh, betul karena pandemi COVID-19 ini. Nah, ngomong soal pandemi nih, Pak. Pandemi ini emang sih banyak merugikan kita. Cuma Benar. di lain hal ada sisi positifnya juga. Uh-uh. Dengan salah satunya adalah podcast Bacarito ini, di mana kita hadir untuk memberi hiburan kepada Sobat Rancak melalui saluran podcast BC Bacarito ini. Iya, iya bener banget Di. Dengan podcast begini kita silaturahminya lebih erat Betul ya. sekali, Pak. Jadi nih, Mm-mm. khusus banget nih hari Khusus ini banget. kita punya episode pertama yang Betul. sangat khusus, judulnya Temu Rasa. Waduh, temu rasa siang-siang udah ngomongin rasa, kayaknya deep talk banget nih kita nih. Pastinya dong, kita bakal deep talk Deep talk, dan ya. seru karena Temu Rasa itu sendiri Sobat Rancak Adalah singkatan dari Bertemu Rancak Satu. Waduh, langsung saja Pak, Langsung saja. kita bertemu dengan Kepala Kantor Bea Cukai Teluk Bayur, Bapak Hilman Satria. Satria. Aduh. Selamat siang Pak. Siang, apa kabar? Baik, Alhamdulillah, waduh baik Pak. banget Pak, agak deg-degan Pak. iya. Duduk di Nervous ya? sampingnya Rancak Satu. Aduh, satu kehormatan untuk Kapan kita lagi berdua. kan nih Pak? Kapan lagi? Iya. Jadi Pak, bagaimana kabarnya siang hari ini? Alhamdulillah saya baik, mudah-mudahan sobat rancak juga baik-baik semua, sehat-sehat semua. Wah. Alhamdulillah. Jadi Pak, Sobat Rancak pasti akan baik-baik saja Pak. Apalagi Iya. kalau kita tetap datang menyapa mereka melalui pasti. serangkaian acara kita termasuk podcast hari ini. Insya Allah. Jadi Sobat Rancak sekalian, sebagai satu informasi nih untuk Sobat Rancak, bahwa Bapak Hilman Satria merupakan salah satu figur kepala kantor yang Betul. cukup gagah, Gagah ya. dong. Gagah dong. Tapi Nomor sepatu nomor berapa? Saya 40 Pak. saya masih sama Pak. Aduh, jadi Pak Hilman ini gagah banget, sehat, karena Bapak itu juga sangat memperhatikan. Kayak kemarin nih, Eva gendutan ya, berarti iya kelihatan Pak saya kurang olahraga. Tapi ternyata gagah aja nggak cukup ya Pak. Sebagai informasi bagi Sobat Rancak, Pak Hilman ini merupakan salah satu penyintas COVID-19. Ya. Bagusnya memang Pak Hilman tuh sudah melewati masa itu. Dan karena beliau adalah penyintas COVID-19, memang sangat pantas untuk beliau menyampaikan sedikit wejangan atau nasihat bagi Sobat Rancak terkait COVID-19 Pak. Mungkin Ya. sedikit Pak testimoni ataupun nasihat untuk Sobat Rancak. Ya, baik. Yang pasti bagi sobat rancak semua bahwa COVID-19 itu nyata dan tidak boleh kita anggap remeh. Ya, sudah banyak kejadian kita baca di media massa ataupun yang kita alami sendiri bersama dengan tetangga, teman-teman kita terdekat atau siapa yang pernah kita kenal, bahwa itu nyata. Jadi jangan anggap remeh. Benar Pak. Dengarlah nasihat, petunjuk dari ahlinya. Agama pun ngajarin seperti itu. Jadi kalau ada siapapun mereka yang mengatakan masih menganggap remeh COVID ini, jangan didengar. Benar Pak. Jadi ya kalau bisa dengarlah apa yang disampaikan oleh tenaga kesehatan, dokter atau tenaga medis lainnya. Nah, di saya beberapa tips itu ya sama seperti yang sudah disampaikan pemerintah itu. Yang pertama ya segera lakukan vaksinasi. Itu vaksinasi itu sendiri sangat membantu. Ini pengalaman saya selama 10 hari di rumah sakit. Saya satu rumah 6 orang dirawat di rumah sakit. Itu
kebetulan di rumah itu memang baru saya yang di apa namanya divaksin. Nah, itu dari antara 6 itu saya di hari keempat itu kondisi saya hari ketiga lah. Hari ketiga itu kondisi saya sudah mulai stabil. Sudah mulai stabil, sementara keluarga saya, istri, anak, orang tua saya itu masih berkutat dengan apa sindrom yang dihadapinya gitu loh. Nah, hari ketiga itu saya sudah bisa boleh dibilang malah saya yang merawat keluarga saya jadinya. Di rumah sakit itu artinya membantu lah, karena memang ya kalau masih berharap dengan dengan tenaga medis pada saat ini, ya kita sudah lihat sendiri toh, dengan kondisi sekarang banyak ya rumah sakit itu sudah kewalahan. Benar, Pak. Tenaga medis sudah kewalahan menangani itu, malah banyak ya kamar-kamar darurat yang disampaikan. Saya sendiri ketika masih di rumah sakit itu masih dalam periode yang booming yang kedua ini, itu melihat dengan mata kepala sendiri bagaimana kewalahannya tenaga medis kita menangani itu. Jadi kalaupun sempat dirawat di rumah sakit lah, seandainya kalau masih ada tempat, itu juga artinya penanganannya pasti dah lebih bagus daripada ini. Tapi intinya kalau mengharapkan maksimal dengan kondisi sekarang, ya mungkin ya agak susah untuk, ya bukan susah ya, artinya tidak bisalah kita berharap sangat maksimal gitu loh kan ya. Jadi itu selain vaksinasi yang pertama, yang kedua ikuti anjuran pemerintah terkait dengan yang 5M itu. Menjaga jarak, memakai masker, apalagi? Mencuci tangan, apalagi? Ayo. Masih 2 lagi. Pokoknya 5M lah gitu ya kan. Nah, jadi ya itu. Jadi ikuti protokol kesehatan. Artinya kita memang pastilah kehidupan sehari-hari itu memaksa kita untuk beraktivitas ya. Nah, aktivitas itulah ya memang kalau masih bisa dikurangi, artinya tidak harus keluar rumah atau bertemu dengan orang banyak. Nah, itu ya kalau perlu bisa dihindari. Tapi ketika pun harus menjalankan aktivitas dan harus bertemu dengan beberapa orang, ya jalankan protokol kesehatan, jaga jarak, cuci tangan, pakai masker, segala macam. Jadi itu yang saya anukan kepada sobat Ranca, bahwa COVID itu nyata, jangan dianggap remeh, ikuti anjuran pemerintah. Itu. Wah, betul sekali nih Pak. Jadi dari Pak Hilman sendiri kan udah menganjurkan bahwa kita harus jaga jarak, kemudian memakai masker, mencuci tangan, sebisa mungkin kita menghindari untuk terkena dari coronavirus ini Pak. Nah, kita tadi udah dengar dari Pak Hilman tentang dampak negatif dari COVID-19, tapi dirasa ternyata ada dampak positifnya, yaitu dengan hadirnya podcast kita ini, Becarito ini Pak. Salah satu bentuk platform untuk kepada Sobat Ranca. Jadi sebenarnya Pak, tujuan dari dibentuknya podcast Becarito ini apa sih Pak? Ini merupakan bagian dari bagian dari inovasi lah ya, inovasi Bea Cukai Teluk Bayur dalam menjaga komunikasi dengan di era pandemi dengan market forces-nya, dengan pengguna jasa, mitra kerja kami semua. Ini gunanya, ataupun dengan masyarakat umum yang membutuhkan informasi tentang bea cukaian, terutama Bea Cukai Teluk Bayur. Nah, inilah makanya kita buat kegiatan seperti podcast begini, dengan harapan mitra kerja kita, masyarakat Sumatera Barat pada umumnya, Indonesia secara khususnya Indonesia, khususnya Sumatera Barat, Indonesia pada umumnya, itu bisa mendapatkan informasi-informasi terkini tentang bea cukaian, terutama Bea Cukai Teluk Bayur. Nah, tentu tadi Ardi dan Eva juga sudah menyinggung bahwa dengan kondisi sekarang itu tatap muka itu akan sangat tidak dianjurkan untuk berkumpul gitu loh kan. Nah, inilah bagaimana kita menjaga komunikasi kita dengan masyarakat, dengan mitra kerja kami, dengan harapan setiap kegiatan Bea Cukai Teluk Bayur itu bisa terinformasikan dengan baik dan sampai ke ke masyarakat. Nah, jadi dengan podcast ini, ya ini juga bagian inovasi, bagian dari kita untuk
reformasi birokrasi lah, Iya, bagian benar. dari Betul. kita akan punya beberapa pilar, struktur organisasi kita perbaiki, layanan kita perbaiki, termasuk sistem dan prosedural dan juga manusianya, pegawainya gitu kan. Nah, inilah yang salah satunya ini menjaga komunikasi, karena Menjaga komunikasi itu penting pada Benar saat ini. sekali, Pak. Nah, harapan saya bisa bermanfaat tidak hanya bagi Bea Cukai Teluk Bayur, juga pada masyarakat secara umumnya. Sehingga masalah informasi tentang kebea cukaian itu dapat dari tangan pertama. Benar Oh, sekali. iya. Semakin panjang durasi bertemu, Nah, semakin silaturahmi teguh ya gitu itu ya. pasti, Pak. itu pasti. Ada. Quotes Itu of the pasti. day, Pak. Eh, ini juga penyambung dari silaturahmi kita gitu Iya, loh benar, kan, Pak. bagian dari supaya kita masih tetap terhubung. Nah, itu ya. Oh iya benar Pak. Nah karena namanya nih Pak, Hmm. podcast B Carito, Iya. Bea Cukai Bacarito. Carito ya. Bercerita nih Pak. Kemungkinan untuk progres ke depannya, topik yang akan kita angkat dalam podcast ini Pak, apakah memang Bea Cukai yang bercerita atau apa sih Pak yang akan kita bahas Iya. ke depannya? Ya, tentu salah satunya bagaimana kita bercerita tentang kebea cukaian kan Iya, gitu kan. benar, Tapi untuk informasi kepada masyarakat. Tetapi saya juga berharap ini podcast kita Bacarito ini juga menjadi sarana bagi mitra kerja kami untuk ya misalnya bercerita sukses story-nya Woi. dalam bisnisnya terkait dengan layanan bea cukai, bahwa ya kan kita sama tahu kadang-kadang dari beberapa kegiatan yang kita laksanakan itu berurusan dengan bea cukai itu Baik. susah. Masih ada ketakutan. Masih iya Masih Pak. ada ketakutan untuk berurusan dengan bea cukai itu. Nah, harapan itu nanti ya kita mengundang juga pengusaha-pengusaha, terutama jangan yang sudah mapan, yang sudah inilah, pengusaha-pengusaha baru, misal Pak. UMKM, ya Benar. itu UMKM itu kita undang di sini untuk bercerita, Bacarito, Bacarito. Namanya tentang loh. sukses story-nya gitu loh, Benar, bagaimana kegiatannya terkait dengan kebea cukaian dalam mendukung proses bisnisnya sehingga bisa melakukan ekspor misalnya Iya, gitu loh benar. kan. Nah, ini untuk membuka juga masyarakat gitu loh. Nah, tentu saya juga berharap nanti selain itu ya tentu dengan nanti ada peran masyarakat tentang apa Iya. hal-hal yang topik-topik yang sangat hangat lah sekarang Baik. gitu loh. Benar-benar Jadi Pak. jadi ini tidak hanya terbatas, saya berharap ini tidak hanya terbatas kepada masalah kebea cukaian saja. Iya. Ya artinya kita juga berharap ini bisa juga mendukung mitra kerja kita dalam melaksanakan kegiatan bisnisnya. Berarti tidak saja membahas tentang kepabeanan cukai ya Pak, Ya, tapi tidak. juga bisa Hal-hal umum juga kita Hal ini kan, umum. ya betul. mengundang, mungkin kita kolaborasi dengan pihak eksternal Eksternal dari juga ya kita undang selain- gitu, misalnya terkait dengan misalnya nanti dengan ya masih juga lah terkait dengan ya secara tidak langsung, misalnya kita undang nanti misalnya kawan-kawan dari Karantina. KPPN, pimpinan dari mana untuk Wah. bercerita tentang misalnya kalau KPPN masalah pembayaran kepada kas negara, fasilitas-fasilitas yang diberikan oleh KPPN misalnya untuk kegiatan-kegiatan ini. Sehingga podcast kita nih berceritanya tuh bukan bercerita pengalaman saja, Iya. bukan edukasi saja, Betul. juga ajang silaturahmi, bahkan Ya. kita dengan instansi lain ya, Ya, Pak. betul. Wah, Betul. menarik ya. Menarik. Jadi nggak sabar Iya, kayaknya episode bakal selanjutnya. episodenya bakal banyak banget Banyak ya Pak. Season Pak, Target berapa? Target minimal 100 saya. tahun ini. Tahun ini. Wah. Ini ya, oke. Janji ya. Siap, Siap. Pak. Oke, kita ini Pak. Jadi kita udah ngobrol nih Pak masalah pandemi. Kita Iya. udah ngobrol tentang Becarito ini. Nah Pak, sebenarnya tadi malam biar nggak garing-garing banget nih Pak, kita ngapain di Udah stalking akun YouTube channel Bapak nih. Apa itu? akun YouTube YouTube channel channel. Oh, YouTube Bapak. saya. Oh ya. Namanya bisa nggak nanti operator kami buat di sini? Iya. Ilmuwan Satria Channel. Enggak ada di tulisan di bawah ya. Udah belum jalan ya. Belum jalan ya. Iya. Oh, iya. Tunjuk di mana aja Pak. Nanti tinggal operatornya yang edit Pak. Iya. Nah, kita ngelihat nih kayak Wah. Bapak Punya banyak
ketertarikan nih sama Iya. Banyak Pak ya Pak, hobi Bapak di sana ada bersepeda, ada nerbangin drone, iya bahkan ada nyanyi Pak. nyanyi. Oh, ada nyanyi ya. Wah, benar-benar di anu ya, diintip bener YouTube saya ya. Ya, ya itu ya kalau hobi ya saya boleh dibilang kalau kesenangan itu ya banyak saya. Jadi intinya itu kalau dibilang hobi itu kan artinya lebih serius. Kalau saya itu barangkali lebih tepat disebut itu sebagai ya untuk ya membunuh waktu lah. Membunuh waktu gitu loh kan. Nah, jadi ya kadang-kadang saya ikut dengan komunitas drone ya ngambil spot-spot yang bagus, terutama kami juga punya misi untuk memperkenalkan wisata Sumatera Barat. Sumatera Barat. Jadi kami bekerja sama dengan pemerintah daerah untuk lokasi-lokasi wisata yang belum sehingga kami buat di YouTube yang belum terekspos dengan bagus. Itu bisa dilihat masyarakat lebih banyak, potensi-potensi wisata daerah di Sumatera Barat itu di drone saya. Kemudian ya bersepeda, motoran ya biar ini enggak otak kiri saya dengan otak kanan saya itu seimbang gitu loh. Balance gitu loh. Jadi bagaimana saya menyeimbangkan itu ya ngedit video, ya itu semua saya lakukan, ngedit video sendiri, fotografi itu apa? Sisi positifnya banyak banget ya, bukan hobi kata bapaknya, adalah sebenarnya itu keingintahuan, curiosity yang besar tapi positif. Gitu. Ya saya menghabiskan waktu saya seperti itu selain membaca dan nonton gitu loh kan. Nah, jadi ya itu yang dengan komunitas saya aktif dengan ya yang pribadi pun saya jalani ya. Semuanya yaitu untuk ya itu tadi untuk menyeimbangkan ya. Sebenarnya kita paling apa sih excited gitu. Terkesan ya. Terkesan dengan cover lagu itu ya. Gimana ya Pak? Kan kalau nerbangin drone atau bersepeda nggak bisa kita lakuin di sini Pak. Gimana kalau satu bait deh Pak? Dua bait deh. Dua bait lagu deh Pak. Wah, jangan kalau ini nggak ada musiknya jadi nggak ini. Jadi itu saya lakukan itu ya dengan teman-teman ya. Waktu itu ya teman-teman saya lagi ini ya pengen nyanyi ya. Kenapa nggak saya coba juga bikin walaupun saya nggak mengharapkan ini kan follower gitu loh kan. Kalau follower saya nggak banyak untuk gitu loh kan. Ya, Untuk senang-senang aja. Jadi Jadi saya itu sifatnya begini, orang bisa, mengapa saya nggak bisa gitu. Nah, itu sebenarnya. Bisa aja dulu ya Pak, nggak usah jago-jago. Nggak usah jago-jago gitu loh. Artinya ya orang bisa, mengapa kita tidak gitu. Jadi ya saya belajar sendiri ngedit video, saya belajar sendiri bagaimana untuk mixer, untuk suara gitu, nyatuin itu, ya semua otodidak semua. Otodidak penting nyoba dulu ya. Iya, nyoba dulu. Jadi jangan takut Jadi ya prinsip saya itu saja. Yang orang bisa. Mengapa saya tidak gitu. Nah, kalau ya harusnya lebih ada lagi. Orang bisa, saya harus lebih bisa dari orang itu gitu. Itu next levelnya. Next levelnya. Kalau saya mah masih ecek-ecek lah. Aduh, begitu udah ecek-ecek sih. Aduh, apa kita? Disuruh olahraga bentar lagi nih. Aduh tapi sebagai penutup nih Pak, untuk mengetahui lebih dekat Rancak 1 karena kita kan bertemu Rancak 1 Pak. Oke. Bapak ada musisi atau apa Ya, band band gitu gitu, yang disukai Pak? Waduh. Wah, kalau saya banyak banget ya Pak. Kalau saya ngaku grup musiknya Afgan kayaknya nggak cocok gitu ya. Afgan, ya artinya penyanyi sekarang gitu loh. Nanti kalau saya sebutin grup musik yang saya suka, kalian nggak tahu gitu. Pak, coba aja dulu Pak. Ya saya itu ya kalau musik itu ya saya suka rock, musik rock ya. Saya suka ya lagu-lagu yang relax gitu, nyantai gitu. Itu dua itu yang Jadi lagu pop saya suka, lagu rock ya. Itu tergantung mood. Nah, kalau saya lagi pingin mood booster, wah saya headbanger gitu loh kan. Hampir seluruh genre ya Pak. Ada bandnya Pak? Lebih banyak saya lebih suka yang kalau rock itu yang luar.
Oh. Saya yang heavy itu sukanya ya Metallica gitu. berat. Nah, Berat sih, berat. saya sukanya ya kemudian lagu-lagu oldies saya suka gitu loh, penyanyi Frank Sinatra segala macam. Frank Ya. Sinatra. Kita tahu Pak masih. Oh masih ya. Tahu, Alhamdulillah. Pak. Iya, Nggak iya. hafal-hafal banget sih, Jadi Pak. nggak jauh-jauh banget, kita nggak jauh-jauh banget lah. Iya. Kan bisa Pak, usia bisa ini tapi jiwa itu Oh, Tetap oke. muda. Mari kita berjiwa muda, Muda. Pak. Ya. Muda. Udah terus. Jadi- Aduh, kita gimana? Udah ngobrolin semuanya nih Iya, sama rancak satu betul kita. banget nih, Pak. Tapi Aduh, nggak gimana? kerasa banget ya udah di penghujung acara kayak ini. Udah gitu. di penghujung acara aja dan nggak kerasa, nggak enak Iya. banget. Enak banget. Emang kalau kita enjoy sama Waktu, waktu gitu ya. emang Iya. jadi cepet banget. Iya bener sekali. Kebersamaan bersama sobat rancak, apalagi ditemani dengan rancak satunya nih, Betul. itu ibarat rokok Ah, dengan pita cukai yang Waduh. tepat. Bener. Jadi tuh rasanya pas gitu loh Bener, Pak, bener. nggak terlengkapi gitu loh Pak, Iya, iya, legal iya. dan terlengkapi. oh, Iya. udah Jadi legal jangan lengkap pakai lagi ya. jangan pakai pita cukai Cukai yang ilegal yang palsu ya. lah. Oh, sambil sedikit promosi ini ya, lah. promosi. Jualan kita boleh. Bener kan Pak, Iya. bisa tuh. Nah, supaya makin lengkap nih, Pak, Iya, nih benar. sobat rancak biar bisa berkomunikasi dan semakin dekat kepada kita, kita udah nyiapin platform media sosial untuk sobat rancak bisa follow, yaitu di Facebook Facebook di sini, di mana? Di sini aja di Pak. sini boleh. Ganti-ganti di sini. Baru apa Di lagi? Twitter. Instagram. Instagram dulu deh. Oh, Instagram dulu. Instagram dulu. Baru Twitternya gimana? Twitter muncul boleh. ya Bang, muncul ya. Twitter. Twitter. Oh, harus cakep ya Pak. Pak, mohon diawasi Pak nanti editingnya Pak. Oh iya. Aduh. Wah, nanti sobat rancak dapat menyampaikan aspirasi atau keluh kesah pun ya Pak. Bisa Boleh. disampaikan melalui semua media platform media Keluh sosial kesah kita. jangan misalnya masalah ada dengan pacar ya saya nggak bisa jangan. ini. Berat. Jangan ya, kalau Nanti keluh Eva kesahnya. semua Pak ya. Iya. Nanti sobat rancak bebas untuk menyampaikan keluh kesah atau bahkan bertanya seputar kepabianan dan cukai, atau bahkan bisa aja dinanya, teman saya ini masih jomblo atau tidak. Wah, bisa nggak ya Pak? Bisa nanti dijapri langsung ya kan. Ini lebih baik tentang kepabianan cukai. Nanti kita akan, mungkin dari sobat rancak akan menjadi inspirasi kami untuk mengangkat episode-episode selanjutnya yang untuk bentuknya bakal lebih menarik ya, Pak. lebih menarik, dan pastinya nanti kami akan berkolaborasi dengan pegawai lain bahkan dari luar Iya. dengan izin rancak satu tentunya. Nah, udah di akhir ujung acara, mungkin ada closing statement dari Bapak yang ingin disampaikan, Pak, Kepada sobat rancak kita Pak. pada Ya. sobat rancak. Saya berharap media ini dapat dimanfaatkan sebaik mungkin sehingga tujuan kami menjalin silaturahmi dengan para sobat rancak semua itu tercapai. Yang kedua yaitu tadi tetap jalankan protokol kesehatan dengan maksimal mungkin. Maksimal. Itu. Ya, tetap semangat, tetap sehat. Salam sehat. Salam sehat. Oke Pak, karena tadi di opening kami aja nih Pak yang becari tuh lamanya, Oh, kita mau ngajak Bapak mau nih, ngajak Pak. Bapak join mungkin. Apa tuh? Jadi ketika nanti Eva bilang Be- becarito, Carito. kita sama-sama bilang lamanya. Dengan gestur lamanya. Lamanya. Siap. Oke, Pak. Oke. Oke, di sana Pak. Oke. Siap. Sobat rancak sekalian, sampai bertemu lagi dalam Becarito. Oh. Lamanya.